Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 yaitu yang beranggotakan Rizky Ramlan dan Isnawati. Materi kami yaitu tafsir ayat dan hadis pendidikan tentang alat pendidikan. Langsung saja. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berfungsi mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Anuswari 1983 berpendapat bahwa alat pendidikan ialah segala sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuan pendidikan, baik alat berupa benda maupun bukan benda. Dan menurut Syafaruddin dan kawan-kawannya pada tahun 2009 mengatakan secara sederhana bahwa alat pendidikan dipahami adalah alat yang terkait dengan perlengkapan dalam pelaksanaan pendidikan. Di sekolah misalnya, alat pendidikan dapat berupa buku teks, alat peraga, alat klasikal seperti whiteboard, overhead projector, papan tulis, kapur tulis, gambar-gambar, laser kompak, disc LCD. Demikian pula keberadaan perpustakaan dan laboratorium berfungsi sebagai pendukung proses pendidikan. Kemudian, pengertian media pendidikan. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli sebagaimana dikutip Bukhari Umar pada tahun 2010 menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap media. Pendidikan adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada peserta didik agar terwujudnya kepribadian muslim. Juga mengandung pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntut atau membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga mampu menjadi kepribadian muslim yang diridhoi Allah. Selanjutnya, media pendidikan perspektif Rasulullah SAW. Dalam proses pembelajaran dengan para sahabat, Rasulullah SAW menjadikan pribadinya sebagai media melalui ucapan, sifat, dan perilaku beliau. Para sahabat dapat memahami ajaran Islam dan mampu pula mengamalkannya dengan baik. Perilaku Rasulullah sebagai media pendidikan yang diterapkan Nabi dalam upaya agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh umatnya adalah dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, di mana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal dengan istilah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Seluruh perilaku Rasulullah adalah contoh yang baik yang juga berfungsi sebagai media pendidikan. Alat pendidikan ini yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sungguh bagi kalian wahai orang-orang yang beriman untuk berpegang teguh dalam ucapan, tindakan, dan keadaan untuk mengikuti Rasulullah SAW, untuk dijadikan contoh yang baik dan tidak putus asa, di mana bersungguh-sungguh atas dirinya menolong agama Allah. Berpegang teguhlah dengan sunnahnya dan tetaplah di atas prinsip Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah dan jihad dan seluruh kondisi, dan beramallah sebagai mana amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta jangan berputus asa dari mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kasih sayangnya di akhirat. Selanjutnya, hadis-hadis tentang alat dan media pendidikan. Teman-teman bisa membacanya. Dan terjemahan hadis di sini yaitu dari Muswadat telah berkata, Abu Awana
dari Abdurrahman ibnu Al-Asabahani dari Abu Salih Zakwan dari Abu Sa'id, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, orang laki-laki pergi mempelajari hadismu, maka jadikanlah, luangkanlah untuk kami dari dirimu waktumu sehari di mana kami bisa menjumpaimu pada hari itu, dan engkau mengajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasul menjawab, "Datanglah pada hari ini dan ini di tempat ini dan kepadamu." Maka mereka berkumpul dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, lalu mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Tidak ada perempuan di antara kalian yang mendidik atau mengajar 3 orang anaknya kecuali ia terhijab dari api neraka." Seorang perempuan di antaranya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang?" Kemudian dia mengulanginya sampai 2 kali. Beliau menjawab, 2 orang, 2 orang, dan 2 orang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut. Seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah dalam hadis di atas adalah Asma binti Zaid ibnu As-Saqal. Ia datang dengan tujuan agar Rasulullah dapat mengajarkan kepadanya dengan kaum wanita pada masa itu segala yang telah Rasul ajarkan kepada kaum laki-laki. Rasulullah menyetujuinya dan menetapkan hari sekaligus tempat belajar bagi mereka. Hal ini mengisyaratkan bahwa waktu dan tempat merupakan hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengajaran pendidikan. Karena tanpa waktu dan tempat yang tepat, maka akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ikhtisam bab Taqlid. Dan jadwal pembelajaran. Dari Abi Wa'il berkata, Abdullah bin Mas'ud memberi pelajaran kepada orang banyak setiap hari Kamis. Seorang laki-laki bertanya, "Hai Abdurrahman, demi Allah, jika engkau memberikan pelajaran kepada kami setiap hari?" Beliau menjawab, "Ingatlah bahwa yang mencegah aku dari yang sedemikian itu, aku tidak suka membuat engkau menjadi bosan. Sesungguhnya aku memperhatikan waktu untuk memberi mau'izah atau pelajaran kepada kamu sebagaimana Rasulullah SAW memerhatikannya untuk kita karena khawatir membosankan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjabarannya yaitu, pada hadis di atas dijelaskan, para murid Abdurrahman bin Mas'ud mempunyai himmah yang sangat besar terhadap menuntut ilmu. Bahkan mereka meminta langsung kepada Abdurrahman bin Mas'ud untuk menambah jadwal pembelajarannya menjadi setiap hari. Akan tetapi keinginan mereka dibantah oleh Abdurrahman bin Mas'ud. Beliau memberikan pelajaran dan mau'izah kepada murid-muridnya seminggu sekali, yakni setiap hari Kamis. Alasannya adalah untuk mengantisipasi semangat para murid agar tetap segar dan tidak merasa kebosanan. Kemudian tulisan sebagai media. Terjemahnya yaitu dari bin Maimun al-Audi berkat syaat mengajarkan beberapa kalimat doa sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak-anak, dan dia berkata bahwa Rasulullah selalu memohon perlindungan dari beberapa kalimat itu setiap selesai sholat, yaitu, "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari rasa takut, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari dikembalikan ke serendah-rendahnya usia, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah dunia, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Penjabaran dari hadis tersebut yaitu, penjabaran yang diberikan syaat kepada anaknya merupakan pembelajaran bagi kita bahwa member pengajaran dapat dilakukan dengan kata demi kata, kalimat demi kalimat, seperti pengajaran baca tulis, baik secara langsung murid-murid mengikuti bacaan atau secara imla dakti. Metode pertama yang dilakukan yaitu guru menuliskan tulisan di papan tulis, kemudian murid-murid menulis kata demi kata.
kalimat demi kalimat, atau melakukan metode dikti, yaitu guru membacakan kata demi kata atau kalimat ke kalimat di luar kepala. Lalu murid menulis apa yang dibacakan guru tersebut. Setelah selesai, murid membaca tulisannya untuk diperdengarkan gurunya. Di sini tulisan sebagai media pendidikan, baik dalam pembelajaran tulis baca ataupun dalam pembelajaran doa. Selanjutnya yaitu mimbar sebagai media. Sunnah menggunakan mimbar atau tempat yang lebih tinggi sebagai mimbar dalam khutbah atau sejenisnya. Mimbar merupakan salah satu alat pendidikan seperti halnya kursi, meja, bangku, dan papan tulis. Semua itu diperlukan demi menunjang kelancaran proses pembelajaran. Guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Dengan perancangan media yang dianggap cocok akan memudahkan proses pembelajaran sehingga tujuan pun tercapai secara optimal. Pendidikan sebagai mediator. Hadisnya yaitu dengan terjemahan, telah menceritakan kepada kami Al-Makkih bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Salim berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ilmu akan diangkat dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela serta banyak timbul kekacauan. Ditanyakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekacauan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya, seakan yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Penjabaran dari hadis tersebut itu, pada hadis ini Nabi menyampaikan tanda-tanda kiamat itu akan tiba. Di antaranya ada 4 perkara, yaitu terangkatnya ilmu, tampak kebodohan, tampak berbagai fitnah, dan banyaknya pembunuhan. Penjabaran dari hadis tersebut yaitu tampaknya kebodohan di mana-mana merupakan dampak dari tenangkannya ilmu ke atas, karena kondisi umat yang tidak menghargai dan mencintai ilmu. Tidak mencintai ilmu para ulama, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya tampak kebodohan di mana-mana. Banyak orang bodoh tapi tidak merasa bodoh, bahkan merasa sok pintar dan merasa paling pintar sendiri. Sekalipun bodoh tidak perlu nasihat, tapi bangga menjadi penasihat. Inilah kondisi umat manusia pada akhir zaman yang disebut pada hadis di atas. Mereka mengatakan orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin, akibatnya mereka sesat dan menyesatkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.